Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, pada pagi hari ini alhamdulillah saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelum kita memulai pengajian kitab ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila qadatin jami'il ulama'il 'amilin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin, khususon muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mengaji, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Mas Ari, Ustadz Ari yang ada di Mesir, yang telah mengirimkan pesanan saya yaitu sorban dan tasbih kauka. Dan ternyata tasbih kaukanya ini gede dan panjang. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Tasbih kauka ini konon katanya adalah biji atau kayu, ya. Nama kayu kauka yang katanya diyakini sebagai kayu tongkatnya Nabi Musa gitu. Jadi kayu kauka ini kayu yang legendaris ya, khususnya di Mesir, dibikin sebagai tasbih saat ini. Dulunya kayu koka ini adalah kayu yang dijadikan tongkatnya Nabi Musa. Alhamdulillah pesanannya Ustadz Ari dari Kairo sudah sampai di tangan saya. Mari kita mulai mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. La yanfaku al-aqlu al-muktasabu anil gharizi. Ini subbab la yanfaku, dan tidak lepas gitu. Al-aqlu, akal, al-muktasabu, yang dihasilkan melalui penalaran, atau yang saya terjemah dengan akal potensial, anil ghorizi, dari akal yang
inherent atau melekat dalam setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Saya sebut juga dengan akal aktual. Jadi akal potensial, aklul muktasab, itu tidak bisa lepas dari akal aktual. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, annal aqla, sesungguhnya akal, al-muktasaba, yang dihasilkan melalui proses penalaran, akal potensial, la yanfaku, itu tidak lepas, anil akli, dari akal al-ghorizi, yang ada inherent dalam setiap manusia, atau akal aktual. Jadi akal potensial, akal muktasab ini tidak lepas dari akal aktual. Li'annahu, karena sesungguhnya akal muktasab, ya, natijatun, itu buah, minhu, dari akal ghorizi, walayan faku, ya kan, dan terkadang lepas al-aqlu, akal al-ghoriziyu, yang inherent dalam setiap manusia, anil akli, dari akal al-muktasabi, yang dihasilkan dari penalaran atau akal potensial. Nah, jadi akal muktasab itu tidak bisa lepas dari akal ghorizi, karena akal muktasab itu adalah buah dari akal ghorizi. Nah, akan tapi sebaliknya, akal ghorizi itu terkadang lepas, independen, lepas dari akal muktasab. Jadi maksudnya apa? Maksudnya setiap orang yang memiliki akal ghorizi, ya kan, itu tidak senantiasa memaksimalkan akalnya, tidak senantiasa menggunakan potensi akalnya, sehingga dia hanya memiliki akal ghorizi saja, akal pemberian saja. Tapi akal pemberian itu, akal yang pembawaan itu tidak digunakan untuk menalar, untuk menganalisa, untuk merenung, untuk merefleksikan berbagai persoalan, sehingga akal ghorizinya ini itu tidak memetik buah, gitu, tidak berbuah, gitu. Nah, sedangkan buah dari akal ghorizi itu ya akal muktasab itu, akal potensial itu. Jadi potensi yang ada di dalam akal ghorizi itu tidak digunakan, sehingga di sini dikatakan terkadang akal ghorizi itu, akal aktual itu, akal yang ada dalam diri kita itu lepas dari akal muktasab, dari akal potensial yang kita petik dari akal ghorizi itu. Fayakunu, maka ada sahibuhu, pemilik akal, ya, maslubal fadhaili, itu dicabik-cabik, didedel keutamaan-keutamaannya, maufurur radhaili, dan disempurnakan kerendahannya, kehinaannya. Kal anwaki, ini diartikan anwak itu mithlul ahmak, lafdan wa ma'nan,
sebagaimana, maksudnya anwak itu berarti sebagaimana orang yang dungu, orang yang bodoh. Jadi ketika akal ghorizi itu, akal aktual itu lepas dari akal muktasab, akal potensial, maka pemiliknya itu akan tercabik-cabik keutamaannya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi kerendahannya itu sempurna, sebagaimana anwak. Anwak ini bahasa Arab yang sangat jarang digunakan, yang diartikan di sini dalam syarah ini mithlul ahmaq lafdan wa maknan, sebagaimana orang yang dungu atau orang yang bodoh gitu ya. Nah, maksudnya ketika seorang akal ghorizi, akal yang ada di dalam diri manusia itu tidak digunakan untuk menalar, tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk menganalisa, merefleksikan berbagai sesuatu, maka pemiliknya itu akan dicabik-cabik keutamaannya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi maufurur rodail itu kerendahan yang sempurna. Sebagaimana orang yang anwak itu ahmak, bodoh atau dungu gitu. Allazi, yang seseorang anwak itu la tajidu yang kamu tidak menemukan lahu kepada allazi, kepada seseorang itu fadilatan, terhadap keutamaan. Ya, jadi sebagaimana orang dungu, orang bodoh yang kita itu tidak menemukan sama sekali keutamaan pada dirinya. Itu karena dia tidak menggunakan akal yang Allah berikan untuk memaksimalkan potensinya itu. Ya kan? Wal a'maku, adapun orang yang kumprung, orang yang bodoh, orang yang dungu, allazi, itu seseorang qallama yakhlu, yang sangat sedikit sunyinya atau nihilnya, min rodilatin, dari pekerjaan yang hina. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang sangat sedikit, ya kan, sangat sedikit nihilnya, maksudnya sangat sedikit tidak melakukannya sesuatu yang sangat sedikit sepinya dari pekerjaan yang rendah. Maksudnya seorang yang bodoh itu seorang yang setiap masanya, ya kan, itu seringkali melakukan pekerjaan yang hina gitu, pekerjaan yang rendah, hina. Nah, dari pekerjaan itu dia sangat sedikit gitu, dia melakukan sesuatu yang terhindar dari pekerjaan yang hina itu. Jadi artinya seringnya melakukan pekerjaan yang hina. Nah, dan dia sangat sedikit gitu ya, sangat sedikit untuk tidak melakukan hal-hal yang hina gitu. Wa qadruya, dan benar-benar diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu,
Sesungguhnya Nabi qala itu berkata. Al-ahmaku abghadu khalqillahi. Ya kan? Al-ahmaku, adapun orang yang bodoh, orang yang kumprung, orang yang dungu, itu abghadu khalqillahi, makhluk Allah yang sangat membenci, ya kan, ilaihi, kepada Allah. Id haramahu, karena Allah menghalang-halangi terhadap ahmak, terhadap orang yang bodoh itu, a'azzal asya'i, terhadap lebih mulia-mulianya berbagai sesuatu, alaihi, atas ahmak. Jadi orang yang bodoh, orang yang tidak menggunakan akal aktualnya, akal gorizinya, orang yang tidak menggunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk menalar, untuk berpikir, untuk belajar, untuk mengajar, untuk menganalisa, penelitian, itu adalah makhluk Allah yang paling membenci Allah gitu. Karena Allah menghalang-halanginya kepada sesuatu yang mulia gitu. Kenapa menghalang-halangi? Karena orang bodoh itu kan tidak tahu gitu, mana yang mulia, mana yang rendah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang semestinya dilakukan, mana yang tidak semestinya dilakukan, mana yang prioritas, mana yang tidak diprioritaskan. Tidak tahu. Sehingga mana yang mulia dan mana yang tidak mulia pun tidak tahu. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu saja sehingga dia tidak mengenal Tuhannya. Dan dia, orang yang bodoh itu, dikatakan oleh Rasulullah, abghadu khalqillahi ilaihi, makhluk yang paling membenci ilaihi, kepada Allah. Nah, wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari atau filosof, al hajatu, adapun butuh, ilal akli, terhadap akal. Ya maksudnya orang bodoh itu kan sebenarnya butuh kepada akal yang dia gunakan untuk berpikir mestinya. Akbahu, itu lebih buruk minal hajati, dibanding daripada butuh ilal mali, kepada harta. Jadi orang yang bodoh, ya kan, yang butuh kepada satu akal yang digunakan untuk menalar, ya, itu lebih buruk daripada orang miskin yang membutuhkan harta gitu. Jadi orang bodoh, ya kan, itu lebih buruk daripada orang miskin. Karena orang bodoh itu orang yang butuh itu untuk digunakan akalnya, yang sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang utama, mana yang tidak. Dan dengan akalnya itulah dia tidak menggunakan akalnya, sehingga dia tidak mengetahui Tuhannya. Nah, orang bodoh ini seperti ini, itu kondisi menurut para filosof itu lebih buruk daripada orang miskin yang membutuhkan harta. Kalau orang miskin tapi tidak bodoh, meskipun miskin tapi dia tahu
mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu mana yang mafsadat, mana yang madorot, mana yang maslahat. Nah, sehingga tidak merugikan orang lain. Ya kan? Sedangkan orang bodoh itu seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain. Gitu. Makanya derajatnya orang bodoh itu lebih buruk daripada orang miskin. Ini kata-kata para filosof. Wa qala, dan berkata, ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, sebagian ahli sastra Arab tinggi, berkata, daulatul jahili, adapun kerajaan, adapun negaranya orang bodoh, ibratul aqili, itu pelajaran bagi orang yang berakal. Jadi negara yang bodoh itu seringkali dijadikan pelajaran, dijadikan studi, dijadikan tempat penelitian, ya kan, oleh orang-orang yang berakal gitu. Jadi ini kenapa negaranya ini miskin, kenapa tertinggal, kenapa tidak maju-maju. Nah, apa faktornya gitu kan, indikatornya apa dan lain sebagainya. Nah, makanya ini daulatul jahil ibratul aqili ini pepatah dari sebagian sastrawan ini relevan dengan kondisi sekarang. Negaranya orang yang bodoh, ya kan, negaranya orang yang tertinggal, itu dijadikan ibratul aqil, dijadikan bahan penelitian, dijadikan studi, ya kan, dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Nah, ya seringkali kita melihat para peneliti dari negara yang maju itu meneliti negara kedua atau negara yang terbelakang gitu. Kenapa, faktor kemiskinannya apa indikasinya dan lain sebagainya. Waqala, dan berkata, Anushirwan, Raja Anushirwan. Nah, li buzur Jamir, kepada patih Buzur Jamir. Jadi Anushirwan ini nama aslinya adalah Anushirwan bin Qubad bin Fairuz bin Yazid bin Bahram. Ini terkenal dengan raja yang adil yang ada di Persia. Nah, Anushirwan ini adalah raja Persia yang sekitar 42 tahun, ya kan, 42 tahun wafat, lalu kemudian Nabi lahir. Jadi kisah legendarisnya itu masih sampai kepada telinga Rasulullah gitu. Raja Anushirwan ini memerintah wa malakat tis'an wa arba'ina sana, 49 tahun berkuasa di peradaban Persia. Nah, dia punya wazir, dia punya patih atau menteri namanya Buzur Jamir.
Ya, Anusirwan berkata kepada patihnya Bujur Jamir itu, nah siapa ya Bujur Jamir? Bujur Jamir itu ternyata seorang filosof, termasuk juga penceramah ya, ya orang yang banyak memberikan wejangan, ya kan, tokoh. Kenapa? Apa yang dikatakan Anusirwan? Ayul asyai. Apakah ada sesuatu gitu kan? Khairun itu lebih baik lil mar'i bagi seseorang. Ini pertanyaan Anusirwan kepada Bujur Jamir. Qala. Nah, patih Bujur Jamir menjawab, aklun. Sesuatu yang lebih baik bagi seseorang itu adalah akal. Ya'ishu yang hidup. Mar'u itu, maksudnya seorang itu fihi dengan akal. Jadi Bujur Jamir seorang filosof yang diangkat sebagai patih oleh Anusirwan berpendapat bahwa sesuatu yang lebih baik bagi seorang itu adalah akal, di mana seseorang itu hidup dengan akalnya. Nah, ini menarik. Jadi sebaik-baiknya sesuatu bagi setiap orang, kata Bujur Jamir kepada Anusirwan, itu adalah akal yang hidup seseorang itu dengannya. Artinya akal itu dihidupkan, gitu, dihidupkan sehingga akal potensial itu bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Nah, dalam konteks kepemerintahan Persia pada waktu itu berarti bermanfaat kepada rakyatnya yang dipimpin oleh Anusirwan. Qala Anusirwan berkata, fa in lam yakun, lalu seandainya tidak ada, akal itu tidak ada, bagaimana? Qala patih Bujur Jamir ini menjawab, fa ikhwanun, maka sesuatu yang lebih baik bagi seseorang itu adalah ikhwan, teman, handetolan, yasturuna yang menutupi, ya kan, ikhwan itu uyubahu terhadap aib, terhadap kelemahan-kelemahan mar'u itu, seseorang itu. Nah, jadi ini yang pertama, sesuatu yang lebih utama bagi seorang adalah akal yang hidup dengannya, yang menghidupkan akal itu. Kalau tidak ada akal, maksudnya tidak ada akal itu kurang cerdas, kurang berpendidikan misalkan, kurang wawasan mungkin, misalkan tidak ada itu. Apa kata Anusirwan? Bujur Jamir menjawab, sesuatu yang lebih utama baginya adalah teman, ikhwan, handetolan yang bisa menutupi aibnya seseorang itu, yang menutupi kekurangannya. Gitu. Ya, dalam kehidupan, misalkan ada yang dalam satu komunitas, itu ada yang pintar sekali, pintar, kurang pintar, dan bodoh misalkan. Nah, ini kepada orang yang tidak memiliki akal yang cukup didaya gunakannya, maka komunitasnya itulah komunitas atau sanak saudara atau teman-temannya itulah yang bisa, ketika teman-temannya itu menutupi aibnya itulah
sebaik-baiknya sesuatu bagi seseorang. Qala, lalu bertanya lagi Anusirwan, fa in lam yakun, lalu jika tidak ada, ya kan, jika tidak ada teman yang dapat menutupi aibnya, lalu apa? Qala, lalu Bujur Jamir menjawabnya, famalun, yaitu harta. Harta ya tahabbabu, yang dicintai, ya kan, seseorang itu bihi, dengan sebab hartanya, ilan nasi, kepada manusia. Ya kan, kalau tidak begitu cerdas misalkan, dan tidak memiliki sahabat-sahabat yang loyal yang menutupi aibnya, maka yang ketiga adalah sesuatu yang baik bagi seorang itu adalah harta. Katanya harta yang dapat dia mencintai dengan hartanya itu kepada manusia. Jadi orang yang memiliki harta, yang dengan harta itu dia dapat, itu kan, menyalurkan kasih sayangnya kepada sesama, ya kan, dengan memberikan sumbangsi hartanya, maka dia bisa mencintai kepada sesama, dan sesama pun mencintainya dengan hartanya itu. Jadi harta ini ranking ketiga berarti. Ranking pertama akal, ranking kedua adalah ikhwan, teman, yang ketiga harta. Qala, Anusirwan berkata lagi, fa in lam yakun, kalau ternyata harta itu juga tidak ada, bagaimana? Qala, Bujur Jamir ini menjawab, ma'i, ya sesuatu yang lebih baik bagi seorang itu ya diam, somitun, yang diam gitu, iya kan. Fa'i itu diam, somitun, jadi ya diam saja gitu. Jadi kalau tidak punya harta, tidak punya akal yang cerdas, berwawasan tinggi, tidak punya teman yang dapat menutupi aibnya, tidak punya harta, maka yang keempat ya itu diam. Qala Anusirwan bertanya lagi, fa in lam yakun, ya kalau tidak mau diam, tidak ada diam itu, tidak punya karakter diam. Qala, Buzur Jamir menjawab, famautun jafirun, ya kalau begitu mati saja katanya. Ya, jadi misalkan kalau orang yang tidak punya kecerdasan, maksudnya tidak punya wawasan, tidak punya ikhwan, ya kan, teman yang menutupi kekurangan dan aibnya, tidak punya harta, gitu kan, dan juga tidak mau diam, ya kan, resek lah ya misalkan, ya maka sebaik-baiknya, kata Bujur Jamir, ya sudah mati saja gitu. Jadi itulah dalam percakapan Anusirwan ini bertanya kepada Buzur Jamir ini betapa akal itu sangat dimuliakan, sesuatu yang lebih mulia, lebih baik dibanding apapun gitu. Number one, ya nomor satu ini akal, baru kemudian komunitas yang baik, lalu kemudian yang ketiga itu harta, yang keempat ini diam. Kalau tidak ada semuanya ini ya maka ya mati saja katanya gitu. Itu Buzur Jamir mengatakan begitu.
Ya kan kadang ada orang yang tidak punya wawasan, tidak menggunakan akalnya, tapi tidak mau diam, gitu kan? Itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang-orang seperti ini, kata Buzur Jamhir, ya itu baiknya mati saja, katanya gitu. Artinya tidak perlu tidak perlu, ya bagi kita yang ini tidak perlu perlu direspon. Qala berkata Sabur bin Ardashir, ini Raja Sabur bin Ardashir. Nah, ini Sabur bin Ardashir itu salah satu raja dari Persia juga. Dari Persia, nama aslinya adalah Sabur bin Ardashir bin Babik, yang melahirkan keturunan-keturunan raja-raja besar di peradaban Persia klasik itu. Nah, itu berkata Sabur bin Raja Sabur itu, al-aqlu, adapun akal, nau'ani, itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari dua macam itu matbu'un. Matbu' itu ya diproduksi, dicetak gitu. Matbu' atau bisa dikatakan matbu' itu diberikan Allah kepada semua makhluknya gitu. Ya produk orsinil gitu ya. Matbu' itu dicetak, cetakan Allah lah gitu ya. Itu satu akal. Wal akharu, dan yang lain, yang kedua, akal yang kedua adalah masmu'un. Itu akal masmu'. Masmu' itu akal yang dihasilkan dari ya kalau makna literalnya ya, makna masmu' itu akal yang dihasilkan dari mendengar itu. Jadi misalkan orang belajar gitu kan, orang mengaji, orang menganalisa dan lain sebagainya, itu kan hasilnya penalaran itu dari mendengar. Nah, tapi bukan berarti hanya mendengar di sini masmu' itu. Ini sebenarnya kalau saya lihat pendapatnya Raja Sabur bin Ardashir ini, bahasa lain dari akal ghorizi dan akal muktasab gitu. Jadi kalau menurut Sabur ini, akal ghorizi itu matbu'un. Matbu' ya kan. Sedangkan akal muktasab itu masmu' begitu. Wala yasluhu, dan tidak baik, wahidun, salah satunya, minhuma, dari keduanya, yaitu akal matbu' dan akal masmu', illa bisohibihi, kecuali dengan ya temannya salah satunya itu. Ya, jadi kalau seseorang hanya punya akal matbu' gitu, akal yang ciptaan Allah gitu ya, akal yang pemberian, akal yang inherent dalam diri manusia, tapi tidak ada akal masmu' gitu, akal yang potensial, ya maka itu tidak baik gitu. Harus kedua-duanya dimiliki, akal matbu' dan akal masmu', akal ghorizi dan akal muktasab, itu harus. Kalau salah satunya saja maka itu tidak baik, katanya gitu. Fa'akhoda, kemudian
mengambil dalika terhadap pendapatnya Raja Sabur bin Ardashir ini, ba'du syu'ara'i, ya kan, sebagian para penyair. Faqala, lalu mendendangkan syair sebagian penyair itu, ada 3 syair. Ra'aitul aqla naw'aini fa masmu'un wa matbu'un. Nah, ra'aitu, saya melihat, al-aqla terhadap akal, atau ra'aitu, saya berpendapat, al-aqla terhadap akal, naw'aini, ya itu dua macam. Famasmu'un, ada akal masmu', ya kan? Masmu' itu akal yang dihasilkan dari mendengar, maksudnya dihasilkan dari mengakses gitu pengetahuan. Wa matbu'un, dan akal yang dicetak oleh Allah, yang diberikan oleh semua manusia. Jadi masmu, akal masmu dan akal matbu ini diadopsi istilah ini, ya kan, oleh sebagian penyair dari Sabur bin Ardashir. Jadi akal masmu itu akal yang dihasilkan dari mengakses gitu pengetahuan, mendengar, menganalisa gitu. Sedangkan matbu ini akal yang memang pemberian. Istilahnya ini dipopulerkan oleh para penyair yang awalnya dari Sabur bin Ardashir. Ini keren. Berarti raja-raja Persia seperti Anusirwan, Sabur bin Ardashir ini punya pemikiran yang bagus, dan orang-orang yang di sekelilingnya juga adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang brilian, para filosof dan para tinteng-tintengnya sebagai orang yang dimintai sharing pendapat itu sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya di Yunani saja gitu, tapi juga Persia ini pemikiran perbincangan tentang akal itu sangat bagus. Wala yanfa'u masmu'un idza lam yaku matbu'un. Syair yang kedua. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Masmu'un, akal yang dihasilkan dari mendengar, mengakses berbagai pengetahuan. Idza lam yaku, ketika tidak ditemukan, matbu'un, akal yang diberikan matbu', akal yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Ya tentu saja tidak mungkin kita menggunakan akal potensial, gitu kan? Tidak mungkin kita memanfaatkan penalaran kalau memang seseorang itu tidak diberikan akal oleh Allah gitu. Jadi misalkan orang yang majnun, orang yang gila, taghayyurul akli, orang yang akalnya rusak, itu berarti dia tidak memiliki akal yang matbu gitu. Kalau tidak punya akal yang matbu, tentu saja dia tidak bisa memanfaatkan akal masmu'nya, akal potensialnya untuk mengakses berbagai pengetahuan itu. Kamala tanfa'u syamsu, ya kan? Wada'ul aini mamnu'un. Syair yang ketiga ini.
kama la yanfa'u, sebagaimana tidak bermanfaat, ya kan, asyamsu, matahari, wadau'ul aini, ini hal, ya. Sedangkan wadau'ul aini itu pancaran mata, penglihatan mata, mamnuun, itu tercegah, itu ya. Jadi matahari yang begitu anggun bersinar di langit itu tidak akan bermanfaat ketika mata seseorang itu buta, seperti itu. Nah, ini menarik, Al-Mawardi ini mengangkat, ya kan, mengangkat contoh-contoh para bijak bestari, para filosof itu bukan dari peradaban Yunani, tapi dari peradaban Persia, gitu. Nah, ternyata peradaban Persia ini juga memiliki raja-raja yang getol, concern, fokus dalam diskursus pemikiran, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya sifatul aqili wal ahmaqi. Nah, ini sub yang lain. Sifatul aqili, sifat-sifatnya, karakter-karakternya orang yang berakal. Wal ahmaqi, dan sifat-sifat atau karakter-karakternya orang yang bodoh atau orang yang dungu. Wa qad wasafa, dan benar-benar mensifati, ba'dul adibba'i, sebagian sastrawan, ya kan, al-aqila, terhadap orang yang berakal, bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada di dalam akil, minal fadhaili, dari keutamaan-keutamaan, ya kan, ya. Jadi wal ahmaqo, dan sebagian sastrawan itu mensifati terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada di dalam ahmaq, minar rodaili, dari kehinaan. Ya, min ini min bayaniyah, yang menjelaskan tentang mak itu. Jadi sebagian sastrawan itu mensifati, memberikan sifat, memberikan indikasi terhadap orang yang berakal, ya kan, dengan keutamaan-keutamaan. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, akhlak yang baik, ucapan yang santun, gitu, dan cerdas. Sedangkan orang yang bodoh, ahmak, orang yang dungu, disifati oleh sebagian sastrawan sebagai kehinaan, gitu kan, kerendahan, gitu, sifat yang rendah, gitu. Faqala, kemudian sebagian ba'dul adibba tadi, sebagian sastrawan berkata, ya, al-aqilu, adapun orang yang berakal, iza wala, itu ketika menjalin hubungan pertemanan, menjalin hubungan kasih sayang, badzala, maka akil itu akan menyerahkan, memberikan, fil mawaddati, dalam hubungan kasih sayang, nusrohu, terhadap pertolongannya,
akil. Jadi akil ini, orang yang berakal itu ketika memiliki hubungan pertemanan dalam cinta kasih, ya maksudnya cinta kasih itu bukan hanya lawan jenis ya, tapi hubungan pertemanan dengan siapapun itu indikasinya orang yang akil itu dia akan memberikan pertolongan gitu. Wa idza ada, ya. Dan ketika akil itu membenci atau memusuhi, rafa'a, maka akil itu menghilangkan anidulmi, dari kezaliman, qadrahu, terhadap kadar kezaliman itu. Artinya orang akil, orang yang berakal itu ketika melihat kezaliman, ya kan, dia akan membenci, tapi bukan hanya membenci, tapi berusaha menghilangkannya, tapi sebatas kadar kezalimannya itu, tidak berlebihan. Gitu. Jadi misalkan ada kezaliman, dia dalam hatinya membenci, dalam gerakannya dia berusaha untuk menghilangkan kezaliman itu, tapi qadrohu, sebatas kadar kezaliman itu, proporsional gitu. Jadi tidak berlebihan gitu. Fayas'adu, maka bahagia, mawalihi, ya kan, orang yang mawalaihi, kedua orang yang saling mengasihi, akil, biaklihi, dengan akalnya akil. Jadi orang-orang yang menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang dengan orang yang berakal, itu merasa bahagia, enjoy, dengan sebab kecerdasan akalnya akil itu. Wa ya'tasimu, ya kan, dan merasa terjaga gitu. Mu'adhihi, orang-orang yang memusuhi akil, bi'adlihi, dengan keadilannya akil. Nah, ini menarik. Jadi orang yang berakal itu bukan hanya membahagiakan teman-temannya, tapi juga musuh-musuhnya itu merasa terlindungi dengan keadilannya. Jadi orang yang berakal itu pasti akan bersifat adil sejak dari pikiran. Nah, bersifat adil dalam pandangan, ucapan, dan tindakannya, sehingga musuh-musuhnya itu merasa terlindungi, gitu, tidak merasa terancam, gitu. In ahsana, jika akil itu berbuat baik, ila ahadin, kepada salah seorang, taroka, maka akil itu meninggalkan al-mutalabata, terhadap pamrih atau tuntutan, ya bersyukri, dengan rasa syukur. Jadi akil pun ketika berbuat baik kepada seorang itu tidak ada pamrih, tidak menuntut pamrih gitu, dan dia hanya bersyukur kepada Allah saja gitu. Jadi kalau orang akil tuh menolong, berbuat baik, dia tidak meminta upah kepada orang itu, tapi yakin orang baik akan berbuah baik dan dibaiki oleh sesama, dan Allah pun akan baik kepadanya, gitu. Itulah
rasa syukur namanya. Nah, wa in asa'a, dan jika berbuat buruk, ya kan, ilaihi, kepada akil, masyiun, orang yang berbuat buruk, sabbaba, maka akil itu mencoba mencari sebab. Lahu, kepada masyi, kepada orang yang berbuat buruk itu, asbabal udhri, terhadap sebab-sebab yang dapat memaafkan. Nah, ini menarik. Wa in asa'a ilaihi masyiun sabbabalahu asbabal udhri. Jadi ketika orang yang berbuat buruk itu berbuat buruk kepada akil, kepada orang yang berakal, maka akil itu, orang yang berakal itu mencoba untuk mencari alasan gitu, mencari alasan agar bisa memaafkannya gitu. Au manahahu, atau akil itu memberikan kepada masyi, kepada orang yang berbuat buruk, as-safha, terhadap ampunan, wal afwa, artinya maaf gitu. Jadi akil itu terhadap orang yang menjahatinya itu memberikan ampunan dan maaf. Wal ahmaku, adapun orang yang bodoh, orang yang dungu, dholun, itu menyesatkan. Ya, dholun itu menyesatkan terhadap dirinya, mudhillun, dan menyesatkan kepada orang lain. Jadi dholun mudhil, sesat menyesatkan, sesat dirinya sesat dan menyesatkan orang lain, itu ahmak. In unisa, ketika dikasihani atau ketika dikagumi, maksudnya, ya kan, ketika dicintai lah ya gitu. Ahmak itu takabbaro, maka ahmak itu, orang yang bodoh itu menjadi takabur. Gitu. Jadi kalau orang yang akil itu ketika dicintai, ketika dikagumi, ya tetap biasa saja, tetap rendah hati gitu. Tapi kalau orang ahmak, orang yang bodoh, dungu, ketika dicintai, itu menjadi takabur gitu. Wa in wuhisha, dan ketika ahmak itu, orang bodoh itu diresahkan, jadi hatinya itu galau, takaddaro, maka hatinya ahmak itu menjadi keruh gitu. Jadi ahmak, orang yang bodoh itu ketika resah gitu ya, ketika galau, itu hatinya menjadi keruh gitu. Wa in ustuntiko, dan ketika diberi masukan itu ya, diberi wejangan, diberi kata-kata baik, ahmak itu, orang yang bodoh itu, takhallafa, maka ahmak itu, orang yang bodoh itu meninggalkannya. Jadi yaitu ciri dari ahmak, orang yang bodoh itu ketika diberi masukan, diberi wejangan, diberi informasi yang positif, diberi informasi yang valid, maka dia tinggalkan. Artinya dia tidak mau menerimanya. Nah, itu ciri dari ahmak.
Nah, jangan menyebut dirinya orang yang berakal kalau ada informasi yang valid, kalau ada wejangan yang baik, kalau ada pandangan yang baik, itu ditolak, tidak mau menerimanya. Karena orang yang meninggalkan atau tidak menerima masukan yang baik itu bukan orang yang akil, tapi ahmak gitu. Wa inturika, dan ketika ahmak itu ditinggalkan, ketika orang bodoh itu ditinggalkan, takallafa, lalu kemudian dia mempersulit, dia menuntut gitu. Ketika orang lain itu menyingkir, orang lain itu meninggalkannya, dia koar-koar gitu. Dia menuntut gitu. Majalisatuhu, adapun bergaul, ya kan, dengan ahmak tadi, pergaulannya ahmak, mahnatun, itu menjadikan hina. Mahnat itu nau'un minal hiqara, ya, jadi menjadikan hina. Wa mu'atiyatuhu, wa mu'atabatuhu, adapun mihnatun, ya, mu'awad, jadi saling tolong menolong, itu adalah cobaannya, cobaan. Wa muharabatuhu, wa muhawaratuhu, muhawarah. Wa muhawaratuhu itu muhawarah itu tukar pikiran, itu rembukan, atau ya, rembukan, tukar pikiran dengan ahmak, itu taghurrun, itu adalah cobaan gitu. Maksudnya adalah sesuatu yang hurur, jadi sesuatu yang menipu gitu ya. Wa muwalatuhu, nah itu adapun saling mengasih, memberi kasih sayang, saling muwalata itu hubungan kasih sayang gitu ya, persahabatan dengan ahmak, itu taduru, itu malah bahaya gitu ya, bahaya, taduru. Wa muqarabatuhu, adapun menjadikannya dekat gitu ya, ahmak itu, muqarabah itu berarti menjadikan orang bodoh itu sebagai teman karib, teman dekat itu. Ama, itu menjadi buta. Wa muqaranatuhu, adapun mendampinginya, mendampingi ahmak, syaqo, itu menjadikan celaka. Nah ini, jadi ahmak itu, orang bodoh itu, pergaulannya itu hina, ya kan. Kalau kita ingin saling tolong menolong kepadanya, itu menjadi cobaan, katanya. Muhawaroh, rembukan, ya kan, diskusi, ya kan, dengan ahmak itu cobaan. Menjalin mualah, persahabatan, ya kan, dengan saling mengasihi, itu tadur, bahaya, ya kan, madorot, katanya gitu. Menjadikan orang ahmak itu menjadi kerabat, itu menjadi buta, ya kan. Kalau mendampinginya, itu menjadi celaka gitu. Jadi itulah gambaran
orang ahmak. Naudzubillah min dzalik ya. Wa kanat, dan ada mulukul Farsi, raja-raja Persia. Nah, ini Hasan Basri, bukan Hasan Basri, Al-Mawardi ini lagi-lagi mencontohkan raja-raja Persia. Idza ghadabat. Nah, ini ketika raja-raja Persia itu murka, marah, ala akilin, kepada orang yang berakal, kepada cendekiawan yang ya misalkan, nah habasathu, maka ya kan mulukul Farsi, raja-raja Persia itu memenjara, ya, menghukum penjara, ya, memenjarakan akil ma'a jahilin, bersama orang-orang yang bodoh. Jadi ini menarik, ketika raja-raja Persia itu murka terhadap orang-orang yang pintar gitu ya. Misalkan mungkin ingin menggoyang singgasana kekuasaannya misalkan, atau ingin memiliki pemikiran-pemikiran yang berbahaya misalkan. Atau tidak seperti itu, atau memang akil itu orang yang benar, tapi raja-raja Persia itu murka sama akil. Nah, itu hukumannya akil itu dipenjara bersama orang-orang bodoh gitu. Nah ini, wal ahmaku, adapun orang ahmak, orang yang bodoh, yusi'u, itu berbuat buruk, berbuat jahat, ila ghairihi, kepada orang lain atau kepada selainnya ahmak. Wayadunu, dan ahmak itu, orang bodoh itu menyangka, annahu, sesungguhnya ahmak, sesungguhnya orang bodoh, qad ahsana, itu benar-benar sedang berbuat baik, ilaihi, kepada ghair, kepada orang lain itu, fayutalibuhu, kemudian menuntut ahmak kepada ghair, kepada orang lain, bisyukri, dengan syukur. Nah, ini menarik. Orang bodoh itu, ya kan, ketika berbuat buruk kepada orang lain, ya, dia menyangka dia sedang berbuat baik kepada orang lain itu, dan menuntut orang lain itu untuk mensyukurinya gitu. Nah ini, jadi karena orang bodoh kan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ketika dia berbuat buruk itu dikira dia sedang berbuat baik gitu. Wa yuhsinu, dan ghair, orang lain itu berbuat baik, ilaihi, kepada ahmak, kepada orang yang bodoh itu. Nah, fayadunu, kemudian ahmak, orang bodoh itu menyangka, annahu, sesungguhnya ghair, maksudnya orang lain, qad asaa, itu berbuat buruk, ilaihi, kepada ahmak. Nah, fayutalibuhu, lalu ahmak, orang yang bodoh itu menuntut kepada ghair, pada orang lain, bil watri, dengan watri itu al-hikdi wal bughdu wal adawah. Di sini diartikannya. Jadi dengan unek-unek olo, dengan dengki, marah, dan permusuhan. Nah, ini menarik. Jadi ketika orang lain, gitu maksudnya, ketika orang lain itu berbuat baik kepada ahmak, kepada orang bodoh, orang bodoh itu menyangka orang lain itu berbuat jahat, berbuat buruk kepadanya, gitu.
Jadi ini kebalik-balik gitu. Kalau orang bodoh itu kebalik gitu ya cara mikirnya. Ketika orang lain sedang berbuat baik, dia kira orang lain itu sedang berbuat buruk. Nah, sehingga ahmak itu, orang bodoh itu, dia iri hati, dengki, lalu kemudian marah dan permusuhan ya, melakukan permusuhan gitu ya, mendendangkan atau Nah, jadi ini jadi orang ahmak ini ya, ciri orang ahmak itu ini terbalik pikirannya. Ketika dia sedang berbuat buruk kepada orang lain, dia kira dia sedang berbuat baik gitu. Dan orang lain itu dituntut untuk bersyukur dengan sikapnya. Nah, sebaliknya ketika orang lain sedang berbuat baik gitu, ahmak ini menyangka orang lain itu sedang berbuat buruk gitu. Sehingga ahmak itu di hatinya selalu iri hati, dengki, permusuhan dan marah. Itu al-hikbi wal bughd wal adawah. Nah, ini famasa wiyul ahmaki, adapun keburukan-keburukan ahmak, orang yang bodoh, orang yang dungu, la tanqadi, itu tidak ada habis-habisnya. Keburukan orang ahmak itu tidak ada habisnya. Wa uyubuhu, adapun aibnya, aibnya ahmak, orang yang bodoh, la tatanahia, itu tidak ada, ya tidak ada akhirnya gitu. Wala yaqifu, dan janganlah berhenti, an-nadharu, melihat, ya kan, minha, dari uyub, aib-aibnya ahmak, orang bodoh itu, ila ghayatin, pada batasan, pada pungkasan, illa lauhat, kecuali lauhat itu isyarat itu ya. Uyub itu mengisyaratkan ma, terhadap sesuatu, waro'aha, yang berada di balik uyub ahmak itu. Ya kan? Bima, dengan sesuatu, huwa utawi ma, huwa adapun ma, adna itu lebih rendah, minha dari uyub, dari aib-aibnya ahmak, wa arda, dan lebih rusak, wa amarru, dan lebih pahit, wa adha, dan lebih buruk gitu. Iya, jadi maksudnya gini, keburukannya ahmak, orang bodoh itu tidak ada akhirnya, aibnya juga tidak ada ujungnya. Tapi kita katanya jangan hanya berhenti pada pada tindakan-tindakannya itu, keburukannya itu. Nah, tapi kita harus melihat, ya kan, mawaro'ah, sesuatu yang berada di baliknya itu. Artinya kenapa ahmak itu berbuat buruk gitu. Itu jangan hanya dilihat dari fenomena keburukannya itu saja, tapi lihatlah mawaro'ah, sesuatu yang ada di balik itu. Itu sesuatu yang ada di balik perbuatan buruk itu. Fama, maka adapun sesuatu, aktsaro, itu memperbanyak sesuatu itu, al-ibaro, terhadap
pelajaran ibroh, ya, pelajaran yang bisa dipetik, liman bagi seorang nadoro yang berpikir, wa anfa'uha dan sesuatu yang bermanfaat, aibar, aktarul aibar itu banyaknya pelajaran itu, liman bagi seorang i'tabaro yang senantiasa memetik pelajaran, i'tibar. Jadi bagi orang yang menggunakan akalnya, gitu kan, bagi orang yang senantiasa memikirkan sesuatu, bagi orang yang senantiasa menganalisa, maka ini banyak sekali yang dipetik, ya kan, sebagai pelajaran. Dan bagi orang yang senang dan senantiasa memetik pelajaran juga bisa dapat banyak kemanfaatan dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh ahmak. Waqala dan berkata Al-Ahnafu bin Qais, Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais itu nama aslinya Ad-Dohak Al-Sokhor bin Qais bin Muawiyah bin Hasin As-Sa'di. Ini beliau adalah Sayyidu Bani Tamim, jadi pembesarnya Bani Tamim, Ja'imuhum fil Kufa, jadi ya orang yang orang besar Bani Tamim yang menjadi pemuka di Kufa gitu. Itu berkata, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yahfadu, menjaga, al-ahmaku, orang bodoh, illa min nafsihi, kecuali dari dirinya ahmak. Ini menarik. Orang bodoh itu menjaga dari segala sesuatu kecuali dari dirinya sendiri. Jadi orang bodoh itu tidak bisa menjaga dari dirinya sendiri. Jadi dia akan senantiasa akan cenderung berbuat buruk, berbuat jahat gitu. Itu dari dirinya sendiri, sumbernya itu dari dirinya sendiri. Sehingga dia orang bodoh itu tidak bisa menjaga dari kejahatan dirinya. Waqala dan berkata, ba'dul bulaghai, ya kan, sebagian ahli balaghah, ahli sastra tinggi, sastra Arab tinggi, innad dunya, katanya, innad dunya, sesungguhnya dunia, rubbama aqbalat, terkadang berpihak gitu ya, terkadang menghadap alal jahili, kepada orang bodoh, bil ittifaqi, dengan kesesuaian. Maksudnya terkadang dunia itu justru berpihak pada orang yang bodoh gitu ya. Wa adbarot, dan dunia berpaling, anil haq, anil aqili, dari orang-orang yang berakal, bil istiqaqi, dengan hak ya, dengan yang sesuai, dia mestinya berhak gitu ya. Jadi itu fenomena dunia itu, kadang dunia itu justru berpihak kepada orang bodoh, atau kadang orang yang bodoh itu lebih kaya gitu kadang daripada orang yang
akil gitu, orang yang berakal. Nah ini, fa'in atatka, kemudian ketika datang kepadamu minha, dari dunia, nah kan, suhmatun, bagian, ma'ajahlin, bersama kebodohan, ya kan. Jadi ketika diberi bagian kekayaan dunia, itu kan, tapi bodoh, ya kan. Au fatatka, atau memutus atau putus terhadapmu minha, dari dunia, bughyatun, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicari, ma'aklin, bersamaan akal atau bersamaan dengan kecerdasan, ya kan. Jadi ada orang yang bodoh tapi kaya, orang yang pintar tapi miskin, gitu. Fala yahmilannaka, maka janganlah mengambil atau ya membawa, ya kan, terhadap dalika, membawa atau memikul terhadapmu dalika, ya kejadian tadi itu, kaya tapi bodoh, miskin tapi pintar, ala rogbati, atas kecintaan, fil jahli, dalam kebodohan, wazuhadi, dan sepi, fil akli, dalam akal. Fadaulatul jahili, adapun negaranya orang-orang yang bodoh, minal mumkinati, itu dari sesuatu yang mungkin. Wadaulatul aqili, adapun negaranya orang pintar, minal wajibati, itu dari sesuatu yang wajib. Maksudnya gini, apapun gitu ya keadaannya, gitu ya, kepintaran, kecerdasan, ya kan, menjadi orang yang pintar itu harus tetap diutamakan, dan jangan mau menjadi orang yang bodoh, gitu. Itu. Jadi kalau harta itu kan bisa habis, tapi kebodohan itu masih tetap. Sedangkan akil, meskipun miskin tapi punya potensi untuk maju, maka keduniawiaan itu bisa didapatkan. Nah ini, sebagaimana daulatul jahil, negara orang-orang bodoh itu mumkinat, sedangkan daulatul akil, negaranya orang yang berakal, itu minal wajibat. Jadi gini, kita harus menjadi orang yang berakal, dan negara itu nanti akan menjadi negara orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang memiliki wawasan luas, sehingga inilah satu kewajiban kemanusiaan bagi kita, gitu. Jadi kalau daulatul jahil, negara orang yang bodoh, itu nanti senantiasa akan tertinggal, gitu, dan tidak berpotensi untuk maju, gitu. Jadi ini ketika misalkan negara itu kaya, misalkan tanahnya mengandung emas, uranium, dan lain sebagainya, gitu ya,
tapi bodoh. Nah, ini akan sulit berkembang. Ia bisa menikmati hasil bumi sementara, sedangkan hasil bumi atau kekayaan yang ada di tanah negara itu bisa habis kalau tidak disertai dengan akal itu, tidak disertai dengan wawasan dan pengetahuan, maka pun kekayaan alam pun sulit untuk dikembangkan gitu. Makanya harus menjadi daulatul aqil minal wajibat. Jadi menjadi negara yang penduduknya itu orang-orang yang cerdas. Itu adalah satu kewajiban kemanusiaan kita. Nah, walaisa dan tidak ada man seseorang amkanahu yang memungkinkan terhadap man itu seseorang itu syai'un sesuatu min datihi dari zatnya sesuatu itu. Lah iya. Jadi tidak ada gitu ya sesuatu yang dapat memberikan dari zatnya itu kepada seseorang gitu. Kaman sebagaimana orang istaujabahu yang berhak gitu ya seseorang itu terhadap syai' itu bi'alatihi dengan alatnya syai' wa adawatihi dan perangkat dan pirantinya syai'. Nah, iya. Ya kan? Jadi ini contohkan kalau saya tasawurkan, kalau saya deskripsikan yang dimaksud laisa man amkanahu syai'un min datihi kaman istaujabahu bi alatihi wa adawatihi itu sesuatu yang kita miliki gitu ya, yang berupa alat gitu ya, atau piranti atau kekayaan alam ataupun yang bersifat sesuatu yang bisa kita gunakan, tuh kan, kita manfaatkan, itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak bisa mengoperasionalkannya, kalau kita tidak bisa menggunakannya, kalau kita tidak bisa menganalisa dan menjadikannya sesuatu itu betul-betul bermanfaat. Karena benda mati, segala sesuatu itu tidak bisa memberikan begitu saja kepada kita. Jadi tergantung kitanya gitu. Ya misalkan contoh teknologi, ya kan. Saya termasuk misalkan orang yang gaptek gitu. Nah, mengoperasionalkan ada alat laptop misalkan, ada komputer gitu. Nah, saya tidak akan bisa menggunakannya itu kalau tidak memiliki ilmunya. Karena perangkat laptop itu tidak akan memberikan sesuatu apapun dari dirinya untuk saya, untuk kita gitu. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan alat, dijadikan mengetik, lalu kemudian berbagai program-program misalkan yang ada dalam laptop itu atau di HP itu, ya tidak akan kita bisa menggunakannya karena HP, laptop itu tidak bisa mengoperasionalkan dirinya sendiri dan memberi kemanfaatan kepada kita gitu.
Makanya harus menjadi daulatul akil minal wajibat. Jadi negara orang cerdas, orang-orang yang berpendidikan itu harus adalah kewajiban kemanusiaan kita. Wa ba'du, ya kan? Wa ba'du, las apa ya? Nulis ya wa ba'du itu. Fa daulatul jahili, itu kan. Adapun negaranya orang bodoh, kal ghoribi, bagaikan orang yang terlantar gitu. Orang yang apa ya, kalau gharib itu diartikannya ngumbar, orang yang terlantar gitu ya. Alladzi yang yahinu, yang cenderung al-gharib itu ilan nuklati, terhadap pindah-pindah, jadi nomaden gitu. Fa daulatul akili, adapun negaranya orang yang berakal, kan nasibi, itu seperti orang yang memiliki nasab, memiliki keturunan. Ya ini alladzi yang yahinu, yang cenderung ila nasib itu ilal wuslati, pada apa ya, sikap berkesinambungan. Nah, ini menarik nih. Jadi ini dalam konteks apa ya, zaman klasik gitu ya. Ciri dari negara yang bodoh itu, orang-orangnya itu cenderung nomaden gitu. Cenderung tidak menetap dalam satu wilayah gitu. Dia terus menjelajah ke bumi-bumi yang lain gitu. Berkeliaran, ngumbar ya, terumbar ya, diaspora gitu. Ya, nomaden, tidak menetap. Sedangkan ciri negara orang yang berakal itu orang yang memiliki keturunan yang cenderung tetap menetap dalam satu wilayah, ya kan, beranak pinak di wilayah itu, secara berkesinambungan, dan memajukan negara itu serta mencintai negara itu. Nah, itu ciri negara orang yang berakal. Fala yafrahu, maka tidak bahagia, almar'u, seseorang, bihalatin, dengan satu keadaan, jalilatin, yang agung, nalaha, yang mendapatkan almar'u itu terhadap halah itu, keadaan, bighairi aklin, dengan tanpa akal. Seseorang itu tidak bahagia, ya kan, mendapatkan satu keadaan yang agung dengan tanpa akal. Au manzilatin, atau mendapatkan atau derajat, rofiatin, yang luhur, halaha, yang seseorang atau maru itu menduduki derajat itu, manzilah itu, bighairi fadlin, dengan tanpa keutamaan. Ya kan? Jadi tidak puas gitu. Tidak bahagia seseorang itu, ya kan, meraih keadaan yang agung tapi tidak melalui rasionalitas, tidak melalui pemikiran, atau tidak bahagia, tidak memiliki kepuasan batin tersendiri ketika seorang itu menduduki derajat luhur tapi tidak ada keutamaan. Fa innal jahla, sesungguhnya kebodohan, yunaziluhu, ya kan, menurunkan
jahal itu terhadap almar seseorang itu minha dari manzilah, dari derajat luhur itu. Jadi kebodohannya akan menurunkan, ya kan, dari singgasananya. Fayuziluhu, dan jahal itu, bodoh itu akan menghilangkan terhadap mar'u anha dari manzilah rafi'ah itu, dari derajat yang luhur itu. Wa yahutuhu, dan melarut, ya kan, jahal itu terhadap mar'u seseorang ila rutbatihi, ngelorot melengserkan gitu ya. Yahutu itu kebodohannya itu akan melengserkan almar'u ila rutbatihi, ke derajatnya mar'u, wa yarudduhu, dan mengembalikan ya jahal itu kepada terhadap mar'u ila qimatin, pada satu nilai, ba'da an tadharu, setelah bersih uyubuhu, aib-aib atau celah-celahnya mar'u seseorang. Wa taksuru, dan banyak dunubuhu, dan dosanya mar'u. Wa basiru, dan menjadi tidak akan lagi amatihu, orang yang memujinya, hajian, artinya orang yang memujinya itu sudah tidak lagi mengunggul-unggulkannya. Wa walihi, dan orang yang mencintai mar'u, mu'adiyan, orang yang memusuhinya. Ya, maksudnya gini. Jadi orang yang mendapatkan derajat kedudukan tinggi, ya kan, tapi bodoh gitu ya, maka kebodohannya itu akan menurunkannya dari singgasana derajat kemuliaannya itu gitu pada derajat yang rendah, dan mengembalikannya pada satu nilai, ya kan, setelah ya aibnya itu bersih, karena dosanya juga banyak gitu kan, dan orang-orang yang kroni-kroninya atau orang-orang yang mencintainya, yang mengagung-agungkannya, akan lari darinya dan bahkan akan menjadi musuh gitu. Sebagaimana kita tahu ketika reformasi, ya kan, reformasi itu kan seperti itu keadaannya, yang tadinya menjadi kroni, ada yang keluar dari menjauh, dan ada juga yang memusuhinya. Nah, itulah pengajian untuk pagi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.